Indonesia, with its more than 17,000 islands, is a big archipelago country. On August 17, 2022, Indonesia issued a new series of rupiah banknotes comprises 7 denominations. The rupiah has become more than a medium of exchange in Indonesia. It is also a symbol of national identity, sovereignty, and pride. Bank Indonesia employs the following sophisticated and state-of-the-art security features in the 2022 rupiah banknote series. Altogether, the elements combine beauty, security, and durability. Rapid HD detects micro-lenses security threats with dynamic motion effects to prevent counterfeiting, appearing in the Kawang Batik motifs, an Indonesian cultural legacy. OVMI Spark, which is the embedded security elements with dynamic color changing and motion effects, strengthening rupiah security with the unique appearance of the moon orchid endemic to Indonesia. Ultraviolet UV fluorescence and phosphorant technology, which produces a wider variety of colors along the broader UV illumination and contrast, depicting the cultural beauty of Indonesia and preventing counterfeiting. The luminescence of each island specific to the birthplace of the national hero, adorning each rupiah banknote, adding uniqueness to the design. Moreover, aimed to prolong its circulation lifespan of small denomination banknotes, the 5,000 rupiah, 2,000 rupiah, and 1,000 rupiah denominations have seen significant improvement by using innovative coating technology to increase its thickness, making transactions more comfortable and convenient. A combination of excellent designs, enhanced technologies, and solid materials, enveloped in historical value and cultural uniqueness of Indonesia, makes the 2022 rupiah banknote series more secure, trusted, and fit for circulation. The theme of the reviewed banknotes is uniting diversity, representing the diverse culture and beautiful landscapes of Indonesia as an archipelago country. Itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset finansial dan memberikan jasa di bidang keuangan. Selanjutnya ada fungsi utama, yaitu sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak yang kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Selanjutnya ada jenis lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan bank, yaitu terdiri atas bank umum dan BPR. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, terdiri atas asuransi, pegadaian, dana pensiun, modal ventura, dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya ada peran lembaga keuangan dalam ekonomi. Yang pertama ada pengalihan aset. Nah, itu memindahkan dana dari penabung ke peminjam. Yang kedua ada likuiditas. Itu memberikan keyakinan bahwa dana dapat ditarik kembali saat dibutuhkan. Yang ketiga ada realokasi pendapatan. Nah, mempersiapkan masa depan, contoh tabungan pensiun. Yang keempat, efisiensi transaksi, itu mempermudah pembayaran dan pemindahan uang. Selanjutnya, stabilitas sistem keuangan atau SSK. Nah, apa itu SSK? Nah, itu adalah kondisi di mana mekanisme ekonomi dan dalam penetapan harga aset, pengalokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan tangguh terhadap guncangan. Nah, mengapa SSK itu penting? Nah, itu mencegah krisis ekonomi seperti krisis 1998 atau 2008. Nah, ini menjamin kelancaran serta pembayaran, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pilar stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk menjaga stabilitas diperlukan koordinasi antar otoritas keuangan. Yang pertama ada kebijakan moneter. Nah, ini mengatur jumlah uang beredar. Yang kedua ada pengawasan makro prudensial. Nah, ini memantau risiko sistematik secara luas. Yang ketiga ada pengawasan mikro prudensial. Ini memantau kesehatan individu lembaga keuangan. Yang keempat, sistem pembayaran. Nah, ini menjamin keamanan alur transaksi. Selanjutnya ada hubungan lembaga keuangan dan stabilitas. Nah, lembaga keuangan adalah jantung dari semua sistem keuangan. Jika salah satu lembaga besar gagal atau gagal bayar, hal ini dapat memicu antara lain efek domino atau contagion effect, yaitu kepanikan massa yang menarik uang secara besar-besaran atau bank run. Selanjutnya, macetnya kredit. Nah, sektor real atau pabrik dan perdagangan tidak bisa berkembang karena tidak ada modal. Nah, kesimpulan, kesehatan lembaga keuangan berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi Indonesia. Selanjutnya, tantangan di era digital. Nah, yang pertama itu ada cybercrime atau ancaman peretasan data nasabah. Yang kedua ada vintage dan shadow banking. Nah, lembaga non-bank yang belum terregulasi ketat. Yang ketiga ada digital currency. Nah, ini fluktuasi aset kripto yang bisa mempengaruhi pasar konvensional. Yang keempat ada disrupsi teknologi. Nah, kesiapan SDM dalam menghadapi otomatisasi perbankan. Nah, kesimpulan, lembaga keuangan berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi melalui intermediasi. Stabilitas sistem keuangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga hasil dari tata kelola yang baik di setiap lembaga keuangan. Nah, sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS adalah kunci dalam menjaga ekosistem keuangan yang sehat. Setiap hari, kita pakai uang buat beli barang, makanan, atau jajan. Tapi, pernah gak sih kita berpikir, kenapa kita harus mencintai uang kita sendiri, yaitu rupiah? Rupiah bukan sekedar uang. Rupiah adalah identitas negara kita, Indonesia. Dengan menggunakan rupiah, kita turut mendukung ekonomi negara. Supaya tidak tertipu dengan uang palsu, kita bisa mengenalinya dengan mudah. Mencintai rupiah juga berarti bijak menggunakannya. Cinta rupiah, cinta Indonesia. Ayo gunakan rupiah dengan bijak dan jadikan setiap rupiah jadi bermakna.